Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal Honda CBR 1000 RR Min R, Honda Sport 1000 cc yang barusan diluncurkan oleh Astra Honda Indonesia. Sebelumnya sudah penulis bahas bahwa motor ini mahal dibanding dengan kompetitornya, harganya jauh lebih tinggi. Nah, dan penulis cek harga motor ini dengan motor yang termasuk mahal di luar negeri juga masih terbilang mahal, karena Ducati V4 katanya mau dijual di Indonesia seharga 800 juta rupiah. Motor semacam BMW S1000 RR itu dijual dengan harga 767 ribu rupiah. 767 juta rupiah. Kemudian R1 R1 itu dijual 605 juta rupiah. Motor yang terkenal kencang di WSBK ZX10R malah cuma 492 juta rupiah, separuhnya harga motor Honda CBR 1000 RR Min R yang standar. Yang SP kan lebih mahal lagi, 1,1 miliar, sudah menembus 1 miliar. Padahal ini motor 1000 cc tok. Bahkan motor yang terkenal kencang, Kawasaki H2, yang dari sisi fitur sudah sama-sama pakai TFT, cuma sekitar 675 juta rupiah. H2 karbon cuma 820 juta kalau nggak salah ya. Nah, jelas harganya kalah jauh dengan harganya Honda CBR 1000 RR. Jadi Honda CBR 1000 RR ini mahal. Dan setelah penulis teliti, sebenarnya penulis ingin buat videonya kemarin tapi rekamannya gagal. Nah, sekarang penulis kalian sambil cari-cari data, cari-cari info. Dan begitu nemu info malah makin nemu lebih banyak lagi kenyataan bahwa motor Honda CBR 1000 RR ini fiturnya kalah. Jumlah fiturnya kalah, kelengkapan fiturnya kalah, terus kecanggihan teknologi fiturnya juga kalah. Ini terutama untuk keperluan balap ya. Karena Honda sendiri sudah tidak lagi mendesain motor CBR 1000 RR ini untuk pemakaian harian, bukan untuk pemakaian jalanan, tapi disebut outright track performance. Jadi betul-betul fokus untuk balapan, fokus untuk track, fokus untuk lintasan balap, bukan untuk dipakai harian fokusnya. Kata-kata comfort atau kenyamanan itu sudah nggak ada di spesifikasinya Honda CBR yang baru ini. Jadi cari nyaman sulit. Dari review yang sudah mencoba juga mengaku nggak nyaman. Jarak jok dengan footstep itu katanya terlalu pendek. Cocoknya cuma kalau gantung-gantungan di track aja. Kalau untuk harian nggak cocok. Ukuran joknya juga dibilang kecil. Entah mengapa joknya dikecilkan, karena joknya motor MotoGP itu lebar, bisa untuk 2 orang. Yang jelas untuk kenyamanan, terutama soal jok, soal posisi ergonomi macam-macam itu sudah nggak enak lagi. Motornya
murni untuk balap, gaya berkendara balap, kenyamanan, ergonomi juga untuk balap. Nah, kemudian walau untuk balap, ternyata fitur balapnya, fitur elektroniknya, yang lain-lain untuk balap itu bisa dibilang kurang. Mungkin di spesifikasi resmi ada banyak fitur, ada peningkatan sepertinya banyak, tapi fitur-fitur ini terutama adalah untuk meningkatkan kemampuan motor yang sebelumnya ini terkenal jadi motor paling lambat, motor 1000 cc paling lambat, tenaganya paling kecil. Jadi peningkatannya terutama untuk itu, dan juga mengejar teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Contoh teknologi yang ketinggalan zaman itu adalah fitur throttle by wire, riding mode, dan seterusnya. Ada kayak titanium valve. Nah, ini di saingannya ZX10, tapi yang RR itu sudah ada. Titanium exhaust versi yang ZX10R biasa itu sudah ada. Terus apalagi banyak sih tadi, lupa. Ada apa sih tadi? Oh ya, finger follower valve itu untuk valve-nya itu di ZX10R sudah ada. Lupa. Terus ada yang lain-lain kayak ukuran throttle body lebih besar, ukuran silinder niru MotoGP, ukuran udara diperbesar, terus untuk rantai timingnya dibuat lebih pendek, pendinginan disempurnakan, swing arm disesuaikan, terus apa lagi ya, starternya dibuat lebih ringkas, jadi ukuran mesin jadi lebih kecil. Itu merupakan peningkatan dari versi yang sebelumnya. Jadi dari mesin dirombak total besar-besaran. Honda pamer bahwa sekarang Honda CBR yang sekarang dikembangkan bersama dengan HRC, bagian tim balapnya Honda. Mungkin terkesan hebat, tapi jadi terasa aneh bila dibandingkan dengan ZX10R, karena ZX10R sudah cukup lama dikembangkan bersama tim balapnya Kawasaki. Jadi teknologi ZX10R itu sudah lama pakai teknologi balap. Nah, jadi pertanyaan, mengapa kok CBR 1000RR-R itu versi sebelumnya nggak dikembangkan bersama tim balapnya Honda? Jadi sepertinya CBR sebelumnya itu fokusnya bukan untuk balap, tapi untuk kenyamanan. Cuma mesinnya dikasih plug 1000 cc. Yang perlu diingat juga adalah kerjasama dengan HRC ini sepertinya cuma dilakukan di mesin saja, sementara untuk ECU elektronik enggak. Kesannya seperti itu. Sementara di Kawasaki sistem elektronik itu semuanya bekerja sama dengan tim balapnya Kawasaki, dengan Kawasaki Racing Team. Dan ini sepertinya jadi pembeda ya. Di Honda sepertinya yang namanya pengatur traksi, HSTC, Honda selectable torque control,
itu eh, sepertinya bekerja sendiri-sendiri gitu. Jadi katanya sekarang ditambah modul start mode, tujuannya biar akselerasi lebih baik. Terus ada anti wheelie biar motor nggak mengalami wheelie waktu akselerasi. Tapi kalau dibandingkan dengan Kawasaki, fitur-fitur yang ditawarkan CBR ini jadi terkesan lebih primitif. Contohnya traction control. Traction controlnya Kawasaki itu tinggal pilih. Itu motor mau dipakai di mana? Mau dipakai harian, jalan basah-basah, apa untuk balapan? Itu fokusnya udah beda. Kalau dipakai balapan, ya fokusnya performa, gimana memaksimalkan akselerasi dibanding dengan grip. Kalau untuk harian, fokusnya biar pengendalian lebih baik, maksimum pengendaliannya. Nah di Honda aneh, di Honda itu fokusnya sepertinya di harian. Jadi sistem kendali traksi atau kalau yang disebut oleh Honda itu sistem kendali torsi itu sepertinya cuma anti selip tok, selevel dengan yang dipasang di motor Yamaha NMAX dan sebagainya. Jadi cuma biar nggak merosot kalau jalannya licin, bukan untuk balap. Buktinya apa? Buktinya adalah di website resmi Honda Inggris di bagian apa ya, teknologi atau overview itu disebutkan bahwa kalau dipakai balapan HSTC ini harus dibuat paling kecil, sementara itu anti wheelie-nya dibuat paling besar. Nah ini jadi apa ya, jadi lucu gitu loh. Padahal di sekelas MotoGP pun traction control itu penting. Yang namanya ahlinya Magneti Marelli itu jadi sangat penting karena motor saat akselerasi sampai spin sampai wheelie itu bikin akselerasi jadi nggak mantep, jadi nggak sip. Hal yang sering dikeluhkan sama pembalap-pembalap kalau soal elektronik itu ya sistem untuk traction control. Kalau traction controlnya jelek, akselerasinya jelek karena motor mengalami wheelie atau wheel spin sehingga penyaluran tenaga ke roda itu nggak maksimal. Jadi di MotoGP yang namanya kendali traksi itu super penting. Pembalap mengurangi pemakaian traction control itu bukan karena mereka nggak butuh, tapi karena ECU Magneti Marelli itu ngebak, kerjanya angin-anginan, nggak jelas, nggak konsisten. Nah kalau konsisten seperti waktu pabrikan buat ECU sendiri, nggak pakai punyanya Magneti Marelli, terus enak. Pembalap tinggal gaspol, selainnya serahkan ECU, dijamin akselerasinya maksimal, motor nggak wheelie, motor nggak wheel spin, roda belakang nggak merusut, nggak licin, terus motornya juga nggak ngangkat depannya. Jadi traction control balap itu penting. Tapi di motor CBR kok malah disuruh dikecilkan. Berarti jelas bahwa traction controlnya di motor Honda itu cuma traction control motor harian, traction control biar nggak merusut waktu hujan.
sistem traction controlnya sama sekali tidak bisa dipakai untuk balap, malah mengganggu sistem balapan. Ini khusus punya Honda loh ya. Motor jangan disamakan dengan kompetitor seperti punya Ducati, punya Yamaha dan lainnya. Ini traction control khusus punyanya Honda loh ya. Traction control khusus CBR 1000R R-R. Jadi secara teknologi ketinggalan, karena kok motor sport, motor balap, tapi nggak punya traction control untuk balap. Ini ketinggalan zaman. Oke lah mungkin ada anti wheelie, oke lah mungkin akselerasinya bagus, tapi kalau untuk wheel spinnya bagaimana nanti kalau misalnya terjadi? Karena kan katanya pakai minimal. Jadi parah ya, motor yang harganya hampir 1 miliar tapi traction control untuk balap nggak ada, kalah sama yang murah-murah, kalah dengan yang separuh harga. Nggak cuma itu aja, yang ada 3 ya, traction control, launch control, ABS, terus sama satu lagi quick shifter. Nah, quick shifter ini aneh lagi. Quick shifter itu kan fitur yang seharusnya ada untuk motor yang kategorinya balap. Quick shifter itu sekarang sudah makanan wajib lah, harus ada untuk motor-motor 1000 cc kelas balap. Tapi anehnya di motor yang harganya 1 miliar ini, CBR 1000R R-R ini, quick shifternya nggak ada. Kalau bisa tapi nambahin. Cuma ngapain harga 1 miliar kok nggak dikasih quick shifter? Apa yang kira-kira bikin motornya mahal? Di website di websitenya Honda, di astrahonda.com big bike, di keterangan disebutkan opsional quick shifter yang sekalian sama downshift. Kacau. Emang semahal apa sih quick shifter sampai motor harganya hampir 1 miliar tapi kok nggak dilengkapi itu? Padahal kan fitur quick shifter itu bisa dibilang murah. Motor Kawasaki ZX 25R yang barusan keluar 4 silinder, yang pakai quick shifter harganya berapa? Sudah sama Kak, sudah 1/10-nya lah, 1/9 dari harganya motor CBR 1000RR. Jadi dibilang motor khusus balapan, fitur quick shifternya diambil, nggak masuk akal kan? Nah terus selain quick shifter, yang lain lagi apa tadi? Traction control, ABS, quick shifter, start, launch control. Launch control di motor Honda disebut dengan nama start mode. Entah mengapa kok pakai nama beda gini, karena biasanya kalau launch control pabrikan yang ngomong launch control, tapi Honda nyebutnya start mode. Nah ternyata sepertinya ini karena Honda nggak pede, nggak berani menyebut sistemnya itu launch control, karena itu sistemnya bukan launch control tapi start mode.
Start mode itu adalah membatasi RPM pada waktu motor start. Jadi cuma membatasi RPM aja. Ada katanya mode, ada kata-kata mode, karena RPM-nya bisa dipilih. Dipilih antara yang apa? 6.000 sampai 9.000 RPM. Punya Kawasaki enggak? Kawasaki dengan berani menyebutkan sistemnya itu launch control. Karena apa? Kawasaki sistemnya itu mencegah motor mengalami selip ataupun wheelie pada saat start. Jadi launch control ini berfungsi kalau nggak salah sampai gigi 3. Begitu masuk gigi 3 atau kecepatan lebih dari 150 km/jam, launch controlnya mati, nggak aktif. Jadi mulai pertama nyala, itu motornya sudah nyetel sendiri, sudah nggak perlu pakai nyetel RPM berapa motornya di start. Motor begitu kopling dilepas, langsung dideteksi, tenaga mesin akan diatur sehingga motor itu nggak sampai mengalami wheel spin atau wheelie, nggak sampai roda depan terangkat, nggak sampai roda belakang merusut atau spin berputar tapi nggak ngegrip. Itu launch control seperti itu, yang sistem yang benar, sistem itu yang sudah dianut di banyak pabrikan. Nah, yang punya Honda nggak ada, adanya start mode. Start mode itu cuma membatasi RPM. Jadi menurut penulis, start mode itu cuma gimmick biar seakan-akan di motor Honda itu ada launch controlnya, padahal enggak. Orang baru akan tahu detailnya seperti ini kalau lihat deskripsi yang sulit dicari. Untuk cari keterangan bagaimana smart mode bekerja itu adanya di perkenalan di artikel launchingnya Honda. Di spesifikasi jangan harap bisa nemu, soalnya kalau nemu ya malah petaka kok, motor jadi nggak laris. Launch control kok cuma ngatur RPM, kan primitif banget itu. Launch controlnya lain-lain bisa ngatur biar bisa mengendalikan tenaga, ini kok mengendalikan RPM tok. Lagi pula sifatnya statis, nggak dinamis, nggak bisa otomatis menyesuaikan tingkatnya, tapi harus disetel angka sekian. Nggak layak kalau disebut launch control. Mungkin itu sebabnya Honda nyebut start mode. Lalu sebenarnya start mode ini ya nggak begitu banyak gunanya juga, karena butuhnya ingin maksimal akselerasinya, kok RPM-nya dibatasi. Bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah. Kalau jalan licin, start mode ini ya tetap nggak akan membantu. Apalagi karena kalau kalau dipakai balapan, sarannya dari Honda itu adalah untuk mematikan HSTC, mematikan kendali torsinya. Berarti kan kalau start pada waktu hujan-hujan, ban belakang masih bisa selip. Gimana sih? Jadi nggak layak lah rasanya kalau motor Honda ini harganya sampai 990 juta rupiah, termasuk yang SP 1,1 miliar itu. Kalau fitur balapnya seperti ini. Juga yang soal ABS, mungkin motor ZX10R itu terkesan murah dibanding CBR 1000RR itu, separuhnya harganya. Tapi dari sisi ABS sudah canggih. ABS-nya sudah
sudah cornering ABS, rem di tikungan, motornya nggak akan lurus, nggak akan jadi lurus. Jadi normalnya kalau motor direm di tikungan itu motor jadi lurus, tapi ini enggak, karena sudah pakai cornering ABS. Tenaga pengereman pasti disesuaikan dengan kemiringan motor juga, karena sudah pakai sudah diintegrasikan dengan ECU. Jadi kemiringan mesin, akselerasi itu juga ikut, RPM motor itu juga ikut, nggak cuma kecepatan ban depan dan belakang saja. Dan ABS-nya di Kawasaki itu juga sudah ada sistem kombi brake juga, jadi bisa jadi motor bisa tetap belok di tikungan waktu direm. Itu sebabnya adalah karena rem itu bisa kerja independen, bisa kerja otomatis. Jadi begitu direm, misalnya rem depan, rem belakang akan juga ikut aktif, sehingga waktu direm di tikungan motor masih tetap stabil, nggak sampai melebar, nggak sampai menyempit, stabil sesuai dengan arah menikungnya. Jadi ya beda lah antara kemampuannya sistem elektroniknya motor Honda CBR 1000RE dengan Kawasaki ZX10R. Dari 4 fitur itu aja sudah beda jauh lah, bisa kelihatan sistem traction control sama sistem ABS-nya dari Kawasaki, termasuk launch control, itu juga sudah menyertakan macam-macamnya, kondisi 3D, kondisi posisi motor, macam-macam. Sementara yang punya Honda sepertinya nggak nyebut soal itu. Quick shifternya Kawasaki juga sudah terkenal, dipakai di RPM rendah pun enak. Sementara itu yang punya Honda justru yang versi standar nggak dikasih quick shifter. Seakan-akan quick shifternya ini dikesankan quick shifternya ini nggak cocok untuk harian, cocoknya cuma untuk balapan, cuma untuk RPM tinggi. Sementara yang punya Kawasaki pakai harian bisa, bahkan kerjanya pun dari RPM sangat rendah, 2500 RPM. Ini kan sangat rendah, karena biasanya motor mestinya dikendalikan dikendarai di 5000 RPM kalau untuk harian. Jadi tetap khususnya bahwa motor Honda CBR itu motor mahal, harga sampai 2 kalinya motor yang fiturnya lebih komplit dan lebih canggih. 990 juta versus 492 juta, tapi fiturnya lebih primitif, seperti terkesan akal-akalan saja. Dan kemampuan di balap pun juga masih meragukan, karena di WSBK juga nggak menang. Jadi ya, padahal di luar negeri harganya motor Honda CBR itu 1000R min R 23,9 ribu euro. Sementara yang ZX10R itu 19,5 ribu euro. Bedanya sedikit. Tapi begitu masuk Indonesia bedanya enggak masuk akal seperti itu. Enggak ngerti mengapa kok jualnya segitu. Mungkin karena kuota sedikit atau apa, enggak tahu lah. Yang jelas
Kalau nyarinya itu dipakai harian, pakai apa sesekali saja, ya rasanya rugi beli CBR. Kecuali kalau tertarik sama wingletnya yang nggak jelas manfaatnya apa, kan tertarik sama TFT-nya sama keyless-nya, ya beda lagi. Nggak peduli ini motor hampir 1 miliar, yang penting kan ada keyless-nya, ya wis sekarmu. Toh beli motor segitu sudah nggak mikirin duit, selisih 500 juta enteng, ya wis ya. Kalau sudah selera ngapain ya, nggak bisa dilarang. Sudah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.